Perkenalkan, nama saya Nike Deynita. Di sini saya mempresentasikan sebuah materi yang berjudul The World of Hospitality. Hospitality berasal dari kata hospes yang berarti tamu, dan hospitalitas yang sering diartikan sebagai sikap tuan rumah yang baik atau sering diartikan sebagai keramah tamahan. Dalam bahasa Inggris, hospitality sering diidentifikasi dengan kata friendly yang artinya ramah ataupun murah hati. Jadi, hospitality industry dapat diartikan sebagai segala macam industri yang berhubungan dengan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk para tamu. Hospitality memiliki beberapa sektor. Yang pertama ada akomodasi, food and drink, travel and tourism, dan rekreasi. Akomodasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada bed and breakfast, di mana akomodasi ini hanya menyediakan tempat tidur dan sarapan saja. Yang kedua ada motel. Motel adalah singkatan dari motel hotel yang dikelola melayani tamu transit selama dalam perjalanan, yang menyediakan parkir luas dan garasi. Yang kemudian ada hotel. Hotel adalah jenis akomodasi yang menyediakan penginapan serta melayani makanan, minuman, spa, laundry, dan lainnya. Kemudian ada hostel, yaitu akomodasi yang cukup murah yang biasanya dijadikan tempat untuk singgah para tamu, tidak memesan kamar, tapi hanya saja menyewa tempat tidur. Kemudian ada resort. Resort adalah penginapan yang dibangun pada tempat yang menyajikan keindahannya dan menyediakan sarana seperti kolam renang, tempat bermain, agar tamu dapat melakukan kegiatan yang seru. Kemudian yang terakhir ada service apartment, yaitu akomodasi yang disewakan layanan harian atau daily service yang menyediakan kitchen ataupun dapur. Sebenarnya semua jenis akomodasi sama saja menyediakan penginapan, namun yang membedakannya saja hanyalah cara pelayanannya. Yang kedua ada food and drink. Ada beberapa jenis, yaitu restoran. Restoran yang berada di mall atau gedung perkantoran ataupun gedung lainnya sering disebut dengan independent restaurant. Kemudian ada bar and cafe, biasanya berada di kota besar, biasanya menyajikan minuman yang beralkohol ataupun non-alkohol. Selanjutnya ada catering. Catering adalah layanan yang memberikan pelayanan pemasakan pada beberapa jenis makanan dan minuman untuk pesta. Ada tea and coffee, yaitu menyajikan teh dan kopi dengan cepat dan menyediakan makanan ready on the plate atau sering dikenal dengan American service. Yang terakhir ada nightclub, yang biasanya menyajikan night meal dan menyajikan snack berupa cemilan. Yang ketiga ada travel and tourism. Tour operator atau kegiatan bisnis yang mencakup travel agent, yaitu melaksanakan kegiatan tour, melayani transportasi, akomodasi, kunjungan ke tempat yang sudah dijanjikan, dan di pemandu wisata, dan juga sarana yang diperlukan dalam kegiatan wisata. Selanjutnya ada travel agent, yaitu sering disebut dengan perjalanan wisata. Kegiatan bisnisnya sebagai agen yang bekerja sebagai komisi penjualan yang diterima sebagai penghasil utama, yaitu komisi pertama seperti penjualan tiket. Kemudian ada online travel agent. Platform online, fasilitas pembelian tiket pesawat, akomodasi seperti Agoda, Travel, Tokopedia, dan lainnya.
Cruise, yang misalnya ada cruise, yaitu sering disebut kapal pesiar, digunakan secara khusus untuk perjalanan rekreasi dan dilengkapi dengan penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Yang selanjutnya ada car rental, yaitu perusahaan yang menyediakan penyewaan mobil baik secara harian ataupun waktu yang tidak tertentu, atau car rental juga menyediakan driver atau hanya menyediakan mobil saja. Yang keempat ada rekreasi. Ada beberapa jenis rekreasi kegiatan yang dilakukan untuk refreshing. Rekreasi ada dilakukan pada hari libur tertentu saja, seperti contohnya rafting, golfing, banana boat, dan kayaking. Yang selanjutnya ada karakteristik of hospitality industry. Yang pertama ada service industry, yaitu menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisatawan. Labor intensive dimaksud bahwa wisata satu industri yang menyerap banyak sekali tenaga kerja. Yang selanjutnya ada capital intensive, untuk membentuk atau membuat produk di industri pariwisata, misalnya membangun hotel, membutuhkan modal yang sangat besar untuk investasi. Yang keempat ada sensitif. Industri pariwisata sangat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan karena wisatawan melakukan perjalanan wisata untuk kesenangan, tidak mau mengambil resiko atau menempuh kesulitan, bahkan menderita dalam perjalanan yang mereka lakukan. Yang kelima ada sensasional. Industri pariwisata sangat dipengaruhi dengan musim. Biasanya saat musim libur, maka hotel akan penuh terjual. Tetapi ketika libur telah usai, hotel akan low occupancy atau hotel akan sepi pengunjung. Yang keenam ada quick laddering industry. Dengan menyambungkan pariwisata industri, devisa akan sangat cepat bila dibandingkan sektor dilakukan dengan konfidensial karena devisa diperoleh secara langsung saat menginjakkan kakinya di negara yang dikunjungi saat wisatawan membayar semua kebutuhannya di negara tersebut, sehingga suatu kegiatan mendapatkan devisa tanpa mengirim barang ke luar negeri, tapi diperoleh dari perjalanan wisata. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.